Sahabat Indonesia, Anies Baswedan akhirnya sowan ke junjungannya. Siapa junjungannya? Kita semua tahu. Adalah Muhammad Rizik Syihab. Seperti kita tahu, Pak Rizik Syihab ini pulang dari pengungsiannya di Mekah, Arab Saudi, kembali ke Petamburan kemarin tanggal 10 November tahun 2020. Kepulangannya sempat membuat heboh, ya, dijemput oleh ratusan ribu pendukungnya, membuat bandara kita lumpuh. Dan saya waktu itu bersama dengan sahabat saya menyayangkan mengapa aparat keamanan seolah tidak berdaya. Bandara yang menjadi objek vital negara begitu mudah dilemahkan oleh sekelompok orang. Nah, kali ini saya tidak membahas masalah bandara. Saya tertarik dengan sowannya Anies Baswedan ke Petamburan menghadap Muhammad Rizik Syihab tadi malam setelah Isya, katanya begitu. Sebetulnya saya tidak kaget, dan Anda pun tidak mungkin kaget juga, bahwa Anies Baswedan itu pasti melakukan hal itu. Meskipun dia gubernur, orang nomor 1 di Jakarta, dia memerlukan sowan kepada Muhammad Rizik Syihab karena apa? Ada dua hal. Anies Baswedan duduk manis di balai kota Jakarta menjadi gubernur, tidak lepas dari peran sentral seorang Muhammad Rizik Syihab waktu itu. 4 tahun yang lalu, tahun 2016, bagaimana Rizik Syihab mengerahkan massa, orasi, menjatuhkan Ahok yang waktu itu disangka menista agama, padahal menurut saya sih tidak menista agama. Tapi itu sejarah. Bagaimana pada saat itu kita melihat agama menjadi komoditas, menjadi dagangan politik. Dan waktu itu saya melihat tahun 2017 adalah pilkada DKI yang paling berdarah-darah, paling buruk yang pernah ada menurut saya. Pada waktu itu ayat dan mayat diperdagangkan, gitu ya. Orang ditakut-takuti dengan ayat, kemudian ada juga yang paling mengenaskan bagi orang yang meninggal tapi tidak mendukung Anies akan tidak disolatkan, diancam begitu. Kemudian ada provokasi ke rumah-rumah penduduk yang tidak mendukung Anies, gitu ya. Itu terjadi dan itu realitas yang terjadi. Harus diakui oleh siapapun. Akhirnya gerakan massa yang dikoordinasi oleh Muhammad Rizik Syihab waktu itu mulai demo 411 sampai demo yang paling fenomenal sepanjang sejarah, yaitu demo 212, motornya adalah Muhammad Rizik Syihab. Dan pada waktu itu untuk menjatuhkan Ahok dengan narasi bahwa Ahok menistakan agama berhasil. Ini kenyataan sejarah. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akhirnya duduk manis di balai kota Jakarta. Nah, sekarang Rizik Syihab datang. Wajar kalau Anies sowan ke junjungannya untuk mengucapkan selamat datang sebagai gubernur karena warganya datang. Sebetulnya kebalik-balik ini ya. Bagaimana mungkin seorang pejabat negara, pejabat tertinggi satu daerah sowan ke warganya yang datang mengungsi, gitu ya. Tapi itulah, inilah politik. Tapi bagi saya sangat mengerti, Anies sowan mungkin juga harus menghormati seorang Rizik Syihab. Dan yang kedua, jangan salah, Anies sedang beternak suara, gitu ya. Beternak dukungan. Untuk apa? Untuk tahun 2024 tentunya, ya. Sudah menjadi rahasia umum, Anies ini sangat punya ambisi kuat menjadi RI 1. Entah didukung oleh siapa. Kemungkinan besar saya duga, ya, ada 3 partai minimal menurut saya. Yang jelas PKS.
pasti mendukung Anies. Yang kedua, kemungkinan besar Nasdem, Nasional Demokrat. Dan yang ketiga, kemungkinan besar juga Demokrat, mungkin juga. Sahabat Indonesia, ini prediksi saya. Ya, minimal ada 3 partai tadi. Saya ulangi, Nasdem, PKS, dan Demokrat. Ini kemungkinan yang menjadi kendaraan Anies untuk kontestasi Pilpres tahun 2024. Boleh nggak? Boleh saja, sah-sah saja. Dan kedatangan Anies di rumah Rizik Syihab tadi malam itu bukan hanya sowan, tapi juga beternak dukungan. Karena apapun terjadi, Anies pasti tetap memakai pola yang sama pada waktu dia menjadi gubernur. Anies dan kelompoknya pasti tetap akan menggunakan politik identitas untuk menghantarkan dia ke kursi RI 1. Nah, ini suatu realita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita akan menerima politik identitas merajalela di negeri ini? Kalau saya tidak mau saya. Karena politik identitas dengan menggunakan keagamaan itu benar-benar merusak marwah demokrasi yang sebenarnya. Bagaimana mungkin orang diintimidasi berdasarkan ayat dan mayat hanya untuk kepentingan politik? Saya tidak rela agama dijadikan komoditas untuk mengantarkan seseorang untuk mencapai kekuasaan. Saya tidak ikhlas. Karena bagi saya agama, apapun dia agamanya, itu terlalu luhur, terlalu mulia untuk diperdagangkan, untuk dimanfaatkan, untuk mencapai kekuasaan. Nah, kita harus waspada bahwa politik identitas akan kembali marak dengan kedatangan Muhammad Rizik Syihab. Ya, terbukti Anies sudah datang, mohon dukungan sudah pasti. Yang kedua, tadi malam juga ada sohibnya Pak Rizik Syihab, si Tengku Zulkarnain. Pasti ini adalah kelompok-kelompok aktif yang akan menciptakan politik identitas di Indonesia. Sahabat Indonesia, ini opini saya singkat tentang sowannya seorang gubernur kepada warga yang datang dari Arab Saudi, Muhammad Rizik Syihab. Pemaknaannya seperti apa? Tergantung persepsi kita masing-masing. Kalau persepsi saya adalah 2 hal tadi. Sowan, mengucapkan selamat datang, mencium tangan mungkin. Yang kedua adalah beternak dukungan untuk tahun 2024. Karena itu adalah itikat seorang Anies untuk kembali menciptakan pola politik identitas untuk mengantarkan ke singgasana kursi kekuasaan. Itu prediksi saya dan analisis saya. Baik sahabat Indonesia, demikian opini singkat saya tentang kedatangan Anies Baswedan ke rumah Rizik Syihab di Petamburan tadi malam. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menjadi pencerahan buat Anda semua. Jangan lupa like and subscribe Kanal TV Anak Bangsa, kanal yang menyuarakan kebenaran untuk menjaga Indonesia. Salam damai dari Rudi Eskamber.